Hai guys, coba aku buka email. Ini ada email masuk dari Raihan Ardana 00104@gmail.com. Dia namanya Raihan. Kira-kira Raihan kirim cerita apa ya? Langsung aku baca aja ya. Let's go. Aku dan temanku selalu tidak percaya dengan hal-hal gaib atau mistis. Saat itu, pada suatu hari, di malam bulan purnama, aku dan temanku bermain keluar. Kami bosan, karena hanya bermain permainan itu saja berulang-ulang. Akhirnya, aku dan temanku bermain Charlie di jalan yang sempit di dekat sekolahku. Pensil tidak kunjung bergerak. Kami pun mengakhiri permainan. Hal ceroboh pun dilakukan. Temanku bukannya membakar kertas dan mematahkan pensil, mereka malah menyimpan kedua benda tersebut yang tadinya digunakan untuk memanggil hantu. Kami pun pulang dan tidur karena lelah. Malam itu aku bermimpi. Aku melihat sosok lelaki yang sangat menyeramkan. Lehernya nampak agak sedikit patah. Lelaki menyeramkan itu datang sambil menyeret temanku yang baru saja bermain Charlie bersamaku. Lelaki menyeramkan itu menyakiti temanku. Meski aku berusaha menghentikan, dia tetap tidak berhenti. Entah mengapa tubuhku terasa kaku. Ternyata ada sosok perempuan menyeramkan, yaitu kuntilanak dan kuyang yang melilit tubuhku. Mereka mengatakan padaku, karena tidak berhasil bermain Charlie, temanku memberikan racun juga alkohol pada kertas dan pensil yang tadinya ingin disimpan. Tak hanya itu, kertas pensil dibakar dan dibuang ke pohon besar yang angker. Kelakuan temanku itu membuat arwah mereka tidak tenang dan berusaha menyakitiku juga dalam mimpi itu. Aku berlari sekuat tenaga. Tubuh ini terasa sangat berat hingga aku melihat sebuah cahaya kecil. Aku terjatuh dan kuntilanak juga kuyang itu berusaha menangkapku. Aku terus berusaha merangkak untuk menggapai cahaya tersebut. Dan terbangunlah aku dari tidur. Ternyata aku tengah diruqyah karena tidak juga bangun dari tidur. Itu karena kecerobohan kami yang bermain pemanggil hantu dengan sembarangan. Kemudian aku pun bercerita tentang mimpiku. Segera aku menghubungi temanku untuk tidak membuang sembarangan kertas Charlie. Aku dan temanku lalu mengubur kertas tersebut di tanah sembari minta maaf. Itu karena kecerobohan kami yang bermain pemanggil hantu dengan sembarangan. Setelah mengubur dan minta maaf, hatiku merasa sangat lega. Aku tertidur malam itu. Dan aku bertemu lagi dengan lelaki menyeramkan itu bersama dengan kuntilanak dan kuyang. Mereka hanya pergi sembari melambaikan tangan. Begitulah cerita dari Raihan. Seru guys. Thank you Raihan udah kirim email. Sampai jumpa lagi. See you next time. Bye. Halo guys, sebelum aku bacain email, aku mau ingetin lagi. Kalian jangan lupa kasih nama ya kalau kirim email ke aku. Oke, sekarang aku dapat email dari Irma Ayuning Tias 960@gmail.com. Namanya Irma. Langsung aja yuk. Let's go. Hai kasih, nama aku Irma. Aku masih pelajar kelas 3 SMP di Yogyakarta. Di kesempatan kali ini, aku mau ceritain pengalamanku bermain jalangkung dengan kedua temanku, Bella dan Lisa. Cerita ini bermula saat kami janjian untuk bermain. Saat itu, malam hari di rumah Lisa. Karena malam itu, rumah Lisa sangat sepi. Kedua orang tuanya sedang menjenguk saudaranya di rumah sakit. Tepat pukul jam 7 malam, aku dan Bella berjalan menuju rumah Lisa. Rumahnya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 6 menit dari rumahku. Padahal belum larut malam, tapi jalanan sudah sangat sepi. Setelah sampai di rumah Lisa, kita berdua mengetuk pintu. Saat pintu terbuka, sontak aku kaget. Bagaimana tidak, pintu baru terbuka, si jalangkung sudah terpapar di depan muka. Ternyata jalangkung itu dipegangi oleh Lisa. Tampaknya ia sudah tidak sabar ingin bermain dengan hantu. Kita membuat jalangkung
Saat jam 4 sore, di belakang rumah Lisa, aku benar-benar ketakutan. Padahal permainannya belum dimulai, badan ini terasa merinding. Saat aku mengurungkan niat, teman-temanku menarik tanganku. Kita semua sudah memegangi tubuh Jalangkung. Permainan dimulai. Jalangkung, Jalangkung, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jalangkung, Jalangkung, kemarilah. Jalangkung bergerak dengan sangat cepat. Sepertinya hantu itu sudah datang. Kita semua kebingungan. Setelah ini, apa yang harus dilakukan? Aku, Lisa, dan Bella semuanya panik. Sedangkan Jalangkung ini bergerak semakin kencang. Kita tidak tahu. Kita masih bingung apa yang harus kita lakukan. Karena Jalangkung itu marah, bergerak, dan terus bergerak sampai kami kewalahan. Sampai menyeret kami ke tepi sungai. Tangan kami tidak bisa lepas menggenggam Jalangkung. Kaki kami lemas dan melayang diseret Jalangkung yang terbang-terbang. Jalangkung itu meminta Lisa untuk menyiapkan 6 buah apel dan kemenyan. Kami bertiga melihatnya sendiri. Apel itu habis dengan sendirinya, bahkan tidak terlihat sama sekali siapa yang memakannya. Setelah apel habis, Jalangkung itu kembali menulis tantangan untuk Bella. Jalangkung meminta Bella melempar 7 buah kerikil ke sungai. Bella melakukannya. Kita bertiga tetap memegang badan Jalangkung, dan Jalangkung itu terus bergerak sesukanya. Yang terakhir, Jalangkung itu meminta aku untuk mandi di sungai selama 10 menit. Aku pun menolak karena terlalu berbahaya. Bagaimana jika aku tenggelam dan tidak bisa pulang ke rumah? Karena permintaannya tidak dituruti, Jalangkung itu marah dan mengeluarkan wujud aslinya. Sosok kuntilanak, wajah pucat dan bercucuran darah. Terbang di atas kami. Kami semua lari terbirit-birit ke rumah. Jalangkung itu masih marah besar karena kami belum memulangkannya. Akhirnya ayahku membantu dan kami semua diberi nasihat untuk tidak mencoba permainan pemanggil hantu. Lebih baik bermain sewajarnya saja. Itu dia cerita seramku. Terima kasih. Wah, serem banget. Itu dia cerita dari Irma. Makasih ya udah berbagi cerita. Buat yang lainnya, kirim cerita kalian ke ceritamisteriku.id@gmail.com. Terima kasih. Bye.